Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi darbil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad al-muhtarim semuanya kaum sahabat para bapak ibu jamaah Masjid Istiqlal. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat umur yang panjang, sehat walafiat dan kebersihan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, menjadikan sebab kita dimuliakan oleh Allah dan juga akhirat kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan umur kita umur barokah, umur yang senantiasa bertambah kebaikannya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepada dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa-dosa teman-teman kita, tetangga kita, keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan, kemudahan daripada hidup kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan anak kita saleh-salehah kepada Allah, kepada Rasulnya, bakti pada orang tuanya, dunianya, ampun Allah kepada orang tuanya, dunia akhiratnya. Moga-moga kapanpun suatu waktu tadi panggil kepada husnul khatimah. Alladzi yaqulu wa sallallahu alaihi wa sallam Nabi Mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai bab tentang mandi yang disunnahkan
jumlahnya ada 17. Untuk berikutnya, wal majnun wal mumnu alaihi idza afaqa wa lam yatahaqqaq minhuma inzalun fa in tahaqqaqa minhuma inzalun wajaba al-ghuslu ala kulli minhuma. Disunahkan lagi untuk mandi besar, yakni orang yang majnun. Orang yang tidak waras akalnya, ya. Walaupun alaihi, dan orang yang ayan idza rafaqa, tatkala keduanya telah sembuh, ya, telah sadar, ya, telah normal kembali. Ini orang yang majnun, orang yang gila, ya, kemudian sehat. Maka ketika sehat, ketika telah sadar, itu disunahkan untuk mandi besar. Itu juga orang yang kena penyakit ayan, ketika sudah sadar sembuh, maka disunahkan pula untuk mandi besar. Demikian itu walam yatahaqqaq minhuma inzalun, apabila keduanya itu tidaklah mengalami sebuah inzal, artinya sebelum dia majnun, sebelum dia ayan itu, atau selama dia majnun, selama dia ayan itu tidak injal, tidak ada keluar air sperma. Fa in tahaqqaqa minhuma inzalun, apabila nampak jelas nyata bagi keduanya itu sebuah inzal, keluar air spermanya, ya, wajib al-ghuslu, maka wajib untuk mandi ini tadi. Maka mandi ini tadi hukumnya sudah tidak lagi sunnah, maka menjadi wajib. Kenapa? Karena dia didahului, dia mengalami sebuah keluarnya air sperma. Nah, keluar air sperma termasuk salah sebab wajibnya mandi besar, ya. Kalau sebelumnya tidak ada keluar air sperma, maka hukumnya tatkala orang yang majnun, orang yang mumma alaih, orang yang ayan ini sadar kembali, sehat kembali, maka disunahkan untuk mandi. Wal ghuslu inda iradatil ihram. Yang berikutnya yang sunnah adalah mandi ketika akan melaksanakan ihram, ya. Ketika orang itu haji ataupun umrah, ketika memakai pakaian ihram, maka disunahkan terlebih dahulu untuk mandi besar, ya, hukumnya sunnah, ya. Boleh mandinya itu tadi di hotel, walaupun tidak di mikotnya, ya, asal sebelumnya niat mandi untuk melaksanakan ihram, ya. Nanti setelah sampai di mikot, ya, batasan untuk diwajibkannya untuk memakai pakaian ihram, ya, maka sudah tidak lagi mandi, tidak apa-apa, boleh, ya. Jadi ketika mau melakukan ihram, pakai pakaian ihram, ya, bagi orang yang umrah, bagi orang yang haji, ya, maka disunahkan terlebih dahulu untuk mandi besar. Walaupun fi hadzal muslim wal baligh wal baligh, tidak ada perbedaan untuk sunnah mandi besar ini ketika orang yang mau melaksanakan ihram, menggunakan pakaian ihram, bagi orang yang sudah balik atau yang belum, atau yang tidak balik, ya, sama. Biar anak-anak yang berbalik ketika diajak haji, ketika diajak umrah sama orang tuanya, ya, maka juga sunnah untuk hukumnya mandi besar, ya, sunnah hukumnya. Begitu pula tidak ada bedanya antara orang yang dalam kondisi suci ataupun dalam kondisi haid, ya. Jadi orang yang haid, ya, ketika mau memakai pakaian ihram, ya, untuk hajinya atau untuk umrahnya, maka sama, disunahkan untuk mandi besar, ya. Ini ketika mau ihram, ya. Orang yang suci maupun orang yang haid, ya, ini tetap disunahkan untuk melaksanakan mandi besar. Fa'ilam yajid al-muharrimu al-ma'afat tayammama, apabila seorang yang berihram ini tadi kok tidak menemukan suatu air, maka untuk ganti daripada sunnahan mandi ini tayammama, maka diganti dengan bertayammum.
ya. Mau mengenakan pakaian ihram, tidak ada air, tidak bisa mandi besar, maka sunnahnya lagi diganti dengan bertayamum untuk mendapatkan kesunahan. Ya, mau ihram untuk haji tidak menemui air, ya, maka biar mendapatkan kesunahan, maka diganti dengan cara bertayamum, mandi besar. Ya. Ya, ini hukumnya sunnah. Ya. Wal ghuslu li dukhuli Makkah li muhrimin bi hajjin aw umratin. Wal ghuslu yang berikutnya, mandi yang sunnah adalah mandi ketika li dukhuli Makkah, ketika masuk kota Mekah. Ya. Li muhrimin bi hajjatin, bagi orang yang ihram, bagi orang yang haji atau umrah, ketika mau masuk Mekah juga sama. Ya, ketika mau masuk kota Mekah maka disunahkan lagi untuk mandi besar, ya, bagi orang yang haji ataupun bagi orang yang umrah ketika masuk kota Mekah. Ini sunnah untuk mandi besar. Wahai wukuf di Arafah, dan untuk orang-orang yang wukuf di Arafah, ya, orang-orang yang wukuf di Arafah, sebelum wukuf itu disunahkan untuk melakukan mandi besar kita Dzul Hijjah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf di Arafah termasuk rukun haji, ya. Rukun haji termasuk adalah wukuf di Arafah. Semua orang yang haji wajib untuk melakukan wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, walaupun tidak sebentar, tapi dia wajib wukuf di Arafah. Ini rukun, ya. Yang membedakan antara haji dengan umrah itu adalah wukuf. Kalau rukun-rukunnya umrah tidak ada adalah wukuf di Arafah, ya, karena wukuf di Arafah ini pas pada tanggal 9 Dzulhijjah, dan itu adalah bulannya, harinya haji. Ya, sehingga kalau umrah tidak ada wukufnya. Ya. Kadang-kadang ketika umrah cuma berkunjung aja di Arafah, biar ngerti yang belum tahu Arafah, biar ngerti Arafah. Ya. Jadi ketika wukuf, sunnah hukumnya, ya, untuk melakukan mandi besar. Walil mabit di Muzdalifah, dan bagi orang yang mabit bermalam di Muzdalifah, orang yang bermalam di Muzdalifah juga disunahkan untuk mandi besar. Walil jimari, dan untuk orang-orang yang melempar jumroh at-talas, yang 3 jumroh pula, ya, jumroh yang 3 ini, ya, itu hukumnya ketika mau melempar jumroh hukumnya sunnah untuk mandi besar, ya. Baik itu ula, qobah, wusta, ya, 3 lemparan jumroh ini ketika mau melakukannya maka disunahkan untuk mandi besar, ya. Jadi wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melakukan sebelum melempar jumroh itu juga disunahkan untuk mandi besar. Fi ayyamin tasyriqi, pada hari-hari tasyrik at-talasati yang 3. Jadi lempar jumroh itu waktunya pada hari-hari tasyrik yang tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang nasibu dirami kuliah ini habuslah, maka setiap orang yang mau melempar jumroh itu mandi setiap harinya. Ya, pada tanggal 11 mau lempar jumroh mandi dulu. Tanggal 12 mau melakukan rombil jimar, maka mandi terlebih dahulu. Terakhir pada tanggal 13 Dzulhijjah mau melempar jumroh juga disunahkan untuk mandi besar. Setiap hari mau melaksanakan lontar jumroh maka hukumnya sunnah untuk mandi besar di hari-hari tasyrik ini. Amma ramyul jumratil aqabah fi yaumin nahri, adapun orang yang melempar jumrah aqabah fi yaumin nahri, pada hari raya kurban, ya, orang yang melempar jumrah aqabah pada hari raya kurban, fala yaktasilu lahu li qurbi zamanihi min ghusl wukuf. Ya. Jadi orang yang melempar jumrah aqabah
pada hari raya kurban itu tidak disunahkan mandi. Kenapa? Likur bi zamanihi min ghusl wukuf, karena dekatnya waktunya dengan mandi untuk wukuf di Arafah. Ya. Tadi orang melakukan jubalan jumroh akobah pada hari raya Idul Adha, ya, hari raya kurban, itu tidak mandi besar yang sunnah ini. Karena apa? Waktunya itu berdekatan dengan mandi untuk wukuf di Arafah, sehingga tidak disunahkan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mandi untuk tawaf. Nah, ketika mau melakukan tawaf, ya, ketika mau melakukan tawaf ini juga sunnah mandi terlebih dahulu mau tawaf, ya. Ini mandi dulu, dan tawaf ini sebenarnya disunahkan bagi setiap orang yang masuk Masjidil Haram. Itu sunnah tawaf terlebih dahulu, walaupun tidak pakaian ihram. Seumpamanya kita sudah selesai melakukan rukun umrah, sudah tahallul, sudah selesai, seumpamanya melakukan ibadah haji selesai, ya. Kemudian kita masih berada di kota Mekah, kita sholat jamaah atau kita mau itikaf di Masjidil Haram. Ketika kita masuk di Masjidil Haram, ini sebelum duduk, ini sunnah kita untuk melakukan tawaf terlebih dahulu. Kalau di masjid-masjid lain sebelum kita duduk ketika masuk masjid, sunnah untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, ya, sunnah. Pokoknya orang masuk masjid hukumnya sunnah untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, ya. Tidak ada waktunya, pokoknya niat mau sholat jamaah, mau iktikaf biasa, pokoknya mau berdiam di masjid, pokoknya masuk masjid, itu sunnah hukumnya untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, habis asar masuk masjid, sunnah melakukan sholat tahiyatul masjid sebelum maghrib, ya, berangkat sebelum adzan, ya. Jangan dulu, ya, sholatlah dulu 2 rakaat untuk tahiyatul masjid kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang-orang yang ahli sufi, orang-orang tasawuf itu ketika beliau itu berjalan melewati masjid aja, berjalan untuk melihat masjid, beliau itu berhenti untuk melakukan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu untuk menghormati. Jadi ada haknya masjid, ya, ada haknya masjid untuk sholat tahiyatul masjid, ya. Makanya kita ini juga harus seperti itu. Kadang-kadang kita di perjalanan, mohon maaf, kebalikan, kebuangan, kesangatan, intinya keluar melakukan safar, melakukan bepergian, ya. Kita mohon maaf mau qada'il hajah, buang air besar atau buang air kecil, tidak menemukan tempat adanya masjid. Kadang-kadang kita cuma buang air kecil, buang air besar di masjid, habis itu pergi, tidak lagi sholat. Mestinya adabnya kita sholat dulu, ya. Jangan cuma itu jadikan misi umum, ya. Ada haknya masjid, jangan cuma dibuat buang qada'il hajah aja, buang air kecil, buang air besar, setelah itu pergi lagi meneruskan perjalanan. Wudu dulu, setelah itu kemudian ada haknya masjid, yakni apa? Sholat tahiyatul masjid. Nanti dituntut kita, ya. Dituntut kalau orang itu tidak melakukan sholat tahiyatul masjid. Masjid itu punya hak, ya. Makanya sampai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika engkau masuk masjid, janganlah sekali-kali kalian duduk sampai engkau melakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid, ya. Jadi jangan duduk dulu, sholat dulu. Ketika masuk pas adzan, ya, pas adzan juga kita itu berdiri dulu, selesai adzan baru sholat tahiyatul masjid, baru sholat qobliyah kalau memang itu pas ada sholat qobliyahnya, gitu. Kalau Imam An-Nawawi sholat qobliyah maghrib itu boleh, ya, lifadhilil a'mal, untuk mendapatkan keutamaan daripada melakukan sebuah keutamaan amal-amal yang utama. Jadi walaupun sebelum tawaf, ya, mandi sunnah bagi orang-orang yang mau melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. As-sadiqu bi tawafil qudum wal tawaf wala. Baik itu tawaf qudum ketika pertama kali datang, wal ifadah ini tawaf yang rukunnya haji, ya. Ifadah ini rukunnya haji, ini tawaf ifadah, ya.
wal wada dan tawaf wada. Ya, ini ifadah ini dalam pada tanggal 10 Dzulhijjah. Boleh juga dilakukan pada ayyamut tasyrik, tapi yang afdal tawaf ifadah itu dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini sebelum melakukan tawaf, baik itu tawaf qudum, tawaf ifadah, tawaf wada, maka sunnah bagi orang yang melakukannya untuk melaksanakan mandi besar terlebih dahulu. Ya. Tawaf wada, tawaf kalau perpisahan mau pulang meninggalkan kota suci Mekah, maka kita disunnahkan untuk tawaf terlebih dahulu. Selesai umroh, harinya sudah selesai, mau pulang kembali ke tanah air, maka kita sebelum berangkat pulang sunnah untuk melakukan tawaf, baik itu orang yang haji maupun orang yang umroh, namanya tawaf wada. Ya, ini adalah mandi yang disunnahkan, yang jumlahnya ada 14. Yang pertama mandi hari Jumat, kemudian mandi hari raya Idul Fitri, mandi hari raya Idul Adha, mandi melakukan sholat istisqa minta hujan, mandi ketika mau melaksanakan sholat khusuf gerhana matahari maupun sholat khusuf gerhana khusuf sholat gerhana bulan, khusuf gerhana sholat matahari, ya, gerhana matahari itu khusuf. Kemudian mandi ketika selesai memandikan jenazah, memandikan mayit, ya. Ini mandi bagi orang yang kafir ketika masuk Islam, sunnah. Orang kafir masuk Islam sunnah mandi besar. Kemudian orang yang majnun dan orang yang ayan ketika sadar maka sunnah mandi besar. Mandi ketika mau ihram, ya. Kemudian mandi ketika masuk Mekah, mau wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, kemudian melakukan umrah, dan ketika mandi mau tawaf. Ini adalah mandi-mandi yang disunnahkan. Ya, jumlahnya ada 17. Ya. Nah, berikutnya faslun, bagian lagi wal mas'u 'ala al-khuffaini jaizun. Wal mas'u adapun memusab 'ala al-khuffaini atas dua mizab jaizun itu diperbolehkan fil wudu di dalam wudu, la muslim tidak di dalam mandi fardin au nafli, baik itu mandi yang wajib ataupun mandi yang sunnah. Wala fi izalati najasatin, dan juga diperbolehkan ketika menghilangkan najis. Jadi mengusap-usap, ya, penutup kaki pada waktu musim yang sangat dingin, ya, itu diperbolehkan. Bil wudu'i dalam wudu. Setelah wudu selesai dengan sempurna, ya, kemudian kita pakai itu muzah atau khuf, ya, ini itu boleh, ya. Jaizun di sini boleh, artinya lebih utama orang itu membasuh kakinya daripada dia memakai muzah ketika wudu, ya. Jadi selesai wudu sempurna, ya, karena musimnya sangat dingin, maka kita diperbolehkan memakai muzah, memakai khuf ini, ya, memakai muzah, ya, sarung kaki diperbolehkan. Nanti ketika mau wudu lagi, ketika batal wudu, kakinya tidak usah dibasuh, tidak dilepas, tetapi cukup diusap muzahnya itu tadi, cukup diusap. Itu kalau posisi udara yang sangat dingin. Nah, diperbolehkan ini ketika dalam wudu, tidak dalam mandi besar, baik mandi besar yang fardin atau naflin, mandi besar yang wajib ataupun mandi besar yang sunnah. Jadi ketika seseorang ini terkena hadas besar, dia wajib mandi besar, ya, ataupun dia mau mandi besar tapi hukumnya yang sunnah ini tadi di atas itu tadi, maka ketika posisinya memakai muzah, maka tidak cukup dengan mengusap muzahnya aja. Kalau untuk mandi besar, baik itu yang fardu maupun yang wajib, dia harus melepasnya. Artinya kakinya harus dibasuh, tidak tidak cukup hanya sekedar mengusap muzahnya, penutup kakinya. Begitu pula tidak diperbolehkan mengusap muzah walau bizalati najasatin, ya, kena najis kakinya seumpamanya, ada najisnya, kakinya seumpamanya keluar darahnya, ya, itu kan berarti ada najisnya. Diusap aja muzahnya itu tidak cukup, maka najisnya harus dibasuh, harus dibersihkan, dibersihkan. Tidak cukup untuk dengan mengusap muzah.
Maka dari kalau ajnaba dan andai kata dulu seseorang itu punya hadas besar, dominan atau keluar darah, diceluhu, ya, dicelahu kakinya orang tersebut. Kalau seseorang itu sedang junub atau sedang keluar darah kakinya, fa'arada al-mas'ah, maka seseorang tadi menghendaki menginginkan untuk mengusap muzah badalan sebagai ganti anjus dirijli daripada membasuh kakinya, lam yajuz, maka itu tidak cukup. Ya, jadi ketika orang itu sedang posisi memakai muzah, memakai khuf, kok dia junub, maka dia harus melepasnya. Kakinya tidak cukup untuk dibasuh, diusap muzahnya, tapi harus dilepas, dibasuh. Harus terkena air kalau mandi besar. Begitu juga kalau kakinya ada darahnya, ya, kakinya seseorang tadi berdarah, darah itu najis. Maka ketika mau membersihkan, menghilangkan najisnya, tidak cukup dengan mengusap muzah yang ada di kakinya, tetapi harus dilepas kemudian dibersihkan, ya, dibasuh. Sebagaimana pada caranya mensucikan dari najis. Ya. Baiklah juga minal husni, akan tetapi harus minal husni yang wajib untuk mandi, wajib untuk dibasuhnya. Kakinya tadi wajib untuk dibasuh, tidak untuk diusap muzahnya. Wasara qauluhu jaizun, adapun memberikan isyarat daripada memberikan pemahaman daripada ucapan musannaf jaizun, diperbolehkan yang mengusap muzah ini, anna ghusla rijlaini afdal minal maski, bahwasannya membasuh kedua kaki itu lebih utama daripada mengusap. Jadi ketika wudhu sebenarnya walaupun musim dingin itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan karena takut sakit atau takut kedinginan yang sangat luar biasa, maka boleh pakai muzah dan diusap. Tetapi masih lebih utama ketika wudhu itu membasuh kaki daripada mengusap muzahnya, walaupun diperbolehkan, ya, gitu. Wa inna yajuzu, dan diperbolehkannya maskul khuffaini, mengusap kedua muzah, la ahaduhuma, tidak salah satunya, faqat saja. Nah, mengusap muzah itu diperbolehkan itu kalau kedua-duanya, kanan sama kiri. La ahaduhuma, tidak salah satunya aja. Ya, terus aku pakai kaki kiri aja atau pakai muzah kaki kanan aja. Nanti yang kalau pakai kaki kiri, yang kanan aku basuh, yang kiri aku usap. Tidak diperbolehkan. Harus kufai, kedua kakinya. Kaki kanan, kaki kiri harus dikenai muzah. Tidak boleh salah satunya, harus kedua-duanya. Illa ayyakuna faqidan ukhra, kecuali, ya, muzah yang lainnya ini tadi tidak ada, hilang, dia cuma punya satu aja seumpamanya, ya, itu diperbolehkan. Atau satunya rusak, maka diperbolehkan. Kalau dalam kitab Tanbir itu diperbolehkan. Kalau memang satunya rusak, maka diperbolehkan yang satu, ya. Kalau dia punya sempurna dua-duanya, maka harus diusap dua-duanya, tidak salah satunya. Illa ayyakuna fa tidak ukur, kecuali, ya, yang lainnya, yang kanan atau yang kiri ini hilang, atau dia tidak punya, tidak ada, maka diperbolehkan. Kalau ada, maka harus kedua-duanya. Nah, diperbolehkannya mengusap muzah ini bisalah satu syarat itu dengan 3 syarat. Ya, ada syaratnya, tidak asal pakai aja. Ini yang pertama, iyat tabi'ah, hendaknya seseorang itu memulai syaksul lubsuhuma, memakai kedua muzah tadi ba'da kamal taharati, setelah sempurnanya bersuci. Jadi setelah sempurna bersuci, selesai wudhu seperti biasanya, terakhir adalah membasuh kedua kaki kita, kaki kanan, kaki kiri, selesai, baru muzah itu dipakai. Nah, yang pertama syaratnya adalah ba'da kamalid taharati, setelah sempurna daripada bersuci kita, wudhu kita sudah selesai, sudah sempurna. Ini. Walau basala rijlan wa albasaha khuffaha thumma fa'ala bil ukhra, adzalika lam yakfi. Jika seseorang itu
membasuh salah satu kakinya, ya, wa albasaha, dan memakaikannya muzah, wa albasaha, memakaikannya kepada kaki kami, memakaikan muzah, ya. Jadi salah satu kakinya aja yang dibasuh, kemudian dipakaikan muzah. Tsumma fa'ala bil ukhra, kemudian kaki yang lainnya itu dibasuh lagi. Kadzalika, sebagaimana hal ini, sebagaimana yang tadi, lam yakfi, maka itu tidak cukup. Artinya memakai muzah ini gantian, ya. Ketika pas wudu, pas basuh kaki kanan selesai, maka muzah ini dipakai. Baru setelah itu melanjutkan dia membasuh kaki kirinya. Nah, ini berarti belum sempurna wudunya. Nah, maka ini memakai muzah semacam ini tidak cukup. Ya, jadi harus sempurna membasuh kaki kanan selesai, kaki kiri selesai, baru pakai muzah. Ya, kalau baru cuma membasuh kaki kanan selesai, dipakaikannya muzah kaki kanannya. Kemudian kaki kirinya dilanjutkan dengan membasuh lagi, maka ini tidak cukup. Ya, atau sebaliknya, kaki kirinya dibasuh dulu, kan boleh, basuh kaki kiri dulu boleh, baru kaki kanan. Tapi meninggalkan sunnahnya wudu taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan anggota badan yang wajib dibasuh atau diusap tadi, ya, sebab yang kanan dan mengakhirkan yang kiri. Berarti kalau membasuh yang kiri dulu boleh, tidak apa-apa, tetapi meninggalkan sunnah. Maka sebaliknya, begitu pula ketika orang itu membasuh kaki yang kiri terlebih dahulu, selesai, sempurna kaki kiri sudah, baru dikenakan muzah. Tapi kaki kanannya belum dibasuh, setelah pakai muzah, dibasuhlah kaki kanan, maka ini tidak cukup memakai muzah yang demikian. Baru selesai kaki kanan selesai, kemudian dipakaikan muzah. Nah, ini tidak cukup. Ya, jadi harus selesai wudu terlebih dahulu. Kaki kanan, kaki kiri sudah selesai dibasuh, baru kita yang menghendaki untuk pakai muzah itu memakainya. Walau taba'a lubsahuma ba'da kamalil taharah. Ini sudah sempurna wudunya. Andai kata seseorang itu memulai memakai muzah itu ba'da kamalil taharah, setelah sempurnanya bersuci, cuma ahdasa, tetapi dia hadas. Setelah sempurna bersuci, selesai, belum sempat lagi muzah, kemudian dia hadas, mentut lagi, atau intinya wudunya batal. Ya, wudunya batal. Ya, wudunya batal. Cuma ahdasa. Qabla wusulir rijli wa damal khufi lam yujzi al-mashu. Ya. Sebelum sampainya muzah itu ke kaki, ke telapak kaki, ya, maka tidak cukup untuk diusap. Sudah selesai, wudu sempurna sudah selesai, ya, ternyata hadas, wah, teruskan aja, sudah pakai aja muzah, kemudian wudu lagi nanti diusap muzahnya, ini tidak boleh. Jadi ketika pakai muzah itu harus wudu dengan sempurna, dia sudah suci dari hadas ke kecil. Ya, sudah suci dari atas ke kecil baru dipakai. Sebelum memakai, walaupun sudah wudu kok hadas lagi, sebelum muzah itu tadi nyampe ke kakinya, sebelum dipakai kok hadas, maka juga tidak cukup untuk memakainya. Nanti ketika wudu lagi diusapnya tidak boleh, harus sudah selesai wudu dengan sempurna. Ya. Baru nanti kalau sudah wudu sempurna pakai muzah, kemudian hadas, wudu lagi, maka kakinya tidak perlu lagi dibasuh, cukup diusap muzahnya. Itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Wa ayyakuna, dan hendaknya ada kedua muzah dari al-khufani safiran itu menutupi keduanya li mahalli ghusl fardhi, terhadap tempat yang wajib untuk dibasuh, minal qadamaini, daripada kedua telapak kaki, ya, daripada kedua telapak kaki. Muzah itu menutupi tempat yang wajib dibasuh, anggota yang wajib dibasuh daripada kedua telapak kaki.
ya. Biku ini seperti dua mata kaki. Jadi muzah yang dipakai itu wajib menutupi sampai ke mata kaki. Wajib menutupi karena wajibnya membasuh kaki itu kan sampai kedua mata kaki. Maka muzahnya yang dipakai ini wajib menutupi sampai ke mata kakinya, ya, sampai wajib ke mata kakinya. Kalau nanti Ka'baini kalau madarisi lam yakfi al-masu alaihima. Kalau dua muzah ini tidak bisa menutupi, ya, tidak sampai menutupi ke kedua mata kaki, kalau madaris seperti slop aja, sepatu slop yang kan ada yang depannya aja yang lubang, kemudian belakangnya enggak, seperti itu semuanya modelnya, tapi tidak sampai menutupi kedua mata kaki. Lam yajuz, maka itu tidak cukup al-masku untuk diusap, itu tidak mencukupi untuk dijadikan muzah, ya. Jadi syaratnya yang kedua, muzah yang dikenakan itu adalah menutupi daripada anggota yang wajib dibasuh daripada kaki kita sampai mata kaki. Wal muradu bisatiri, adapun yang dimaksud dengan menutupi di sini adalah al-hailu, yakni itu yang bisa menghalangi tembusnya air. Jadi syarat muzah, bahan yang digunakan itu harus bahan yang tidak tembus air, ya, tidak tembus air. Sepatu yang tipis, ya, yang tipis terbuat dari kulit atau dari apa, yang intinya muzah ini syaratnya al-hail. Safir itu artinya dia tidak tembus air, ya, tidak tembus air. Lama mi'arru'yah, tidak yang menghalangi untuk pandangan, bukan. Tapi jadi as-satir ini menutupi ini adalah yang tidak tembus air, bukan berarti menutupi ini adalah yang tidak bisa dilihat, tetapi yang bisa menghalangi tembusnya air. Artinya bahannya muzah yang dipakai ini adalah bahan yang bisa menghalangi atau tidak tembus air, itu maksudnya. Jadi syarat yang kedua, ya, bahan yang digunakan untuk menutupi bagian kaki sampai mata kaki dan tidak tembus air. Wa ayyakuna as-satru min asfali wa min jawanibil khuffaini. Nah, kemudian menutupinya tadi itu ya mulai dari bawah telapak kaki sampai ya di samping-sampingnya daripada kedua muzah ini sampai kepada mata kaki ini tadi. La min a'lah, tidak hanya dari la min a'lahuma, tidak hanya dari atasnya saja, tetapi atas bawah sampai mata kaki ini tentu tertutup. Ini syaratnya muzah. Wa ayyakuna mimma yumkinu tajawwuz masyu' 'alaihima. Syarat yang ketiga, sebelumnya dari ditanyakan